Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian di seluruh alam semesta. Kali ini saya akan menerangkan 6 jenis video yang haram yang haram dibuat oleh seorang konten kreator ya. Nah, mau tahu 6 video yang haram ini? Untuk itu silahkan teman-teman tonton video ini secara full ya, sehingga dapat ilmunya dan kota teman-teman itu tidak terbuang percuma. Oke ya, yang nomor 1 yaitu adalah konten yang sara. Seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula ya, walaupun YouTuber profesional pun juga tidak boleh melakukan ini ya. Itu tidak boleh sekali membuat konten yang berbau sara ya. Konten yang berbau sara yang menyinggung agama, suku, ras, itu yang menghina-hina ketiga hal ini itu akan pasti ya akan dibenci oleh orang-orang, karena orang-orang itu tidak suka ya jika kepercayaan mereka, jika ras mereka, jika kebangsaan mereka itu dihina ya. Jadi jangan sekali-sekali ya teman-teman ini yang masih pemula, apalagi yang sudah profesional, itu menghina ras ya, menghina agama, menghina kebangsaan seseorang, karena itu pasti akan bisa terkena tindak pidana ya. Dulu tuh pernah ada ya seorang siapa tuh artis ya, dia itu menghina itu ya mungkin maksudnya tidak menghina, tapi dia itu dalam suatu tayangan TV itu bilang bahwa suatu etnis itu jelek gitu ya, suatu suku itu jelek ya. Dia mengatakan mungkin dia kepleset ngomong atau gimana. Nah, akibat dia menyinggung suatu suku, suatu etnis, dia itu akhirnya dibanet dari suatu provinsi gara-gara menghina suku atau etnis ini ya. Nah, ini buntutnya panjang ya, akibat salah ngomong, kepleset menghina suatu suku. Nah, pernah juga itu ada seorang wakil rakyat ya, seorang yang memimpin suatu daerah itu kepleset mungkin ya, dia itu kata-katanya tuh multi tafsir ya, dan bisa saja ditafsirkan bahwa dia menghina agama yang mayoritas di Indonesia. Nah, orang ini kan akhirnya juga tidak bisa terbebas dari itu ya, pidana ya, akhirnya kan bisa masuk penjara gara-gara kepleset atau salah ngomong tentang suku, agama, ras, dan etnis. Makanya teman-teman sebagai seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula, sebelum upload video, perhatikan apakah videonya itu ada yang menyinggung ini, salah satu ini ya. Kalau ada, stop, hentikan upload video itu. Nah, yang kedua yaitu adalah pornografi ya. Jelas konten pornografi ini adalah suatu yang dilarang ya, bisa menyebabkan teman-teman itu masuk penjara ya, karena tindakan pornografi. Sempat itu kabar yang beredar ya di Indonesia, itu ada seorang yang terkenal ya terkenal di itu ya, di dunia esek-esek mungkin ya. Dia itu dengan beraninya membuat video tidak senonoh di bandara. Akibatnya orang tersebut dia dimasukkan ke penjara ya, karena melakukan tindakan tidak senonoh itu di lingkup publik. Nah, ini bagi YouTuber pemula mungkin video-video yang pornografi itu banyak penontonnya. Memang sangat banyak orang yang nonton pornografi itu. Tetapi dampaknya kalau teman-teman itu salah, itu bisa, kalau itu ya yang ringan itu mungkin dihapus oleh YouTube ya, atau dibanet. Tapi kalau itu ketahuan oleh orang yang berwajib, teman-teman hati-hati, karena bisa masuk penjara ya. Bisa masuk penjara akibat tindakan pornografi ini. Kemudian yang ketiga itu adalah tindakan fitnah ya, tindakan fitnah atau bullying.
ada artis ya, artis juga ini ya, dia itu memiliki mantan istri ya. Ya, di suatu podcast ya, podcast ini si penanya, si pemilik host podcast ini, dia bertanya yang salah. Dia menanyakan sesuatu itu yang menurut saya tidak etis ya. Dia tuh menanyakan gimana mantan istri dari si artis ini ya. Nah, si artis ini juga lucu juga, pertanyaannya salah dijawab juga. Dia mengatakan bahwa mantan istrinya tuh ada kayak ikan asin atau gimana itu ya. Akibat ini orang tersebut masuk penjara ya, masuk penjara, dan baru-baru ini dia keluar ya. Dia menyesal ya, dia mengatakan menyesal ya, gara-gara itu kepleset ngomong atau mungkin tindakan yang salah itu. Dia sekarang mau ketemu anaknya itu juga sulit ya, pasti malu lah ketika dia mau bertemu dengan anaknya ya, apalagi anaknya kan bareng dengan si mantan istri. Makanya itu jangan pernah menfitnah, membuli atau menghina orang itu di suatu channel YouTube ya, atau di podcast gitu ya. Makanya misalnya ya teman-teman kok ada yang beruntung bisa masuk ke podcast ya, itu coba verifikasi dulu kata-kata yang ada di podcast itu. Nanti mungkin bisa minta ke si pembuat podcast untuk mau screening dulu nih, barangkali ada kata-kata itu yang tidak pantas untuk disampaikan di podcast itu. Karena kalau misalnya ada yang tidak pantas ini terus dilaporkan, nah itu bahaya untuk teman-teman sendiri dan si pemilik podcast. Seperti yang si artis ini tadi ya, dia bersama si host channel podcast itu masuk penjara dua-duanya, tiga-tiganya ya, karena si pemilik podcast kan ada istri dan suami ya gitu. Yang kemudian yang keempat itu adalah channel yang bahas atau mengiklankan judi ya. Kemarin viral ya, ada beberapa konten kreator yang harus berurusan dengan masalah hukum gara-gara dia mengiklankan judi ya. Terus ada juga itu artis ya, ini yang agak pintar ya, artis itu dia ditawari untuk mengiklankan judi, tapi dia pintar, dia tolak itu ya. Sebelum dia mengiklankan judi itu, dia itu kan melihat-lihat dulu. Ternyata kalau orang itu mengiklankan judi di YouTube atau di platform manapun ya, jika ketahuan oleh pihak berwajib, dia tuh bisa kena denda ratusan juta ya. Mungkin menggiurkan ya iklan judi ya, katanya kan iklan judi itu bisa sampai puluhan juta ya sekali video itu ya. Tapi kalau sampai kena kasus ini, pengiklanan video atau judi ini ya, itu teman-teman bisa kena denda ratusan juta plus kena pidana ya itu. Terus yang kelima ini adalah hoax ya, hoax atau berita bohong ya. Kalau teman-teman ya ada berita yang mungkin lagi viral, tapi kalau teman-teman tidak tahu betul dengan kejadiannya, jangan pernah bikin ya video seperti ini. Karena jika beritanya itu ternyata dibuktikan tidak benar, teman-teman bisa itu ya kena pasal UU ITE ya. Nanti hati-hati teman-teman yang yang menyebarkan berita-berita hoax ya. Dia bisa kena masuk penjara ya. Beberapa kenalan ya dari saya itu ya, kenalan saya itu dia membuat buku itu yang menghina-hina presiden ya. Dia menghina presiden. Nah, karena beritanya itu ya, itu tidak valid ya. Tidak valid itu maksudnya gini, mungkin saja betul tapi tidak bisa dibuktikan secara nyata ya. Masih hanya kira-kira, masih hanya dengan berdasarkan gatuk-gatuk ya, maksudnya menghubung-hubungkan sesuatu yang masih bisa disangkal ya. Nah, gara-gara dia membuat buku ini, dia dipenjara 3 tahun ya, 3 tahun gara-gara membuat buku atau membuat
karangan itu yang buak ya, atau mungkin bisa saja betul tapi tidak bisa dibuktikan ya, tidak ada buktinya. Itu hati-hati ya teman-teman ya, bisa masuk penjara gara-gara menyebarkan atau membuat karangan yang hoax gitu. Terus yang keenam yaitu adalah kekerasan. Kekerasan, YouTube tuh tidak menyukai adanya kekerasan di video-video seorang YouTuber. Kalau muncul itu ya kekerasan itu bisa kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik ya, itu nanti akan di take down oleh YouTube ya video teman-teman ya. Yang termasuk kekerasan itu apa ya? Jelas pukul-pukulan ya, menyiksa orang, bayi menangis, anak-anak menangis. Kalau ada hal-hal seperti ini di video teman-teman ya, harus hati-hati karena bisa saja konten teman-teman ini dianggap sebagai konten yang merujuk pada kekerasan ya. Jadi itu ya 6 hal yang haram ya, yang haram bagi YouTuber, apalagi YouTuber pemula untuk membuatnya ya. Dan apabila karena konten ini dibuat YouTuber besar, itu malah impactnya lebih besar lagi karena dia sudah dikenal, sudah banyak yang tahu tentang channelnya. Nah, ini mulai dari YouTuber pemula ya, hindari ke-6 video ini sehingga teman-teman itu bisa aman ya, aman sentosa dalam membuat konten-konten YouTube yang lebih bermanfaat dan tentunya menghibur. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam YouTuber pemula.